Sungguh Tuhan, kami tidak akan goyah, karena Engkau menjamin hidup kami. Dunia bisa semakin rusak, semakin parah, semakin jahat. Tapi kami tahu Tuhan, bersama dengan Engkau, kami dibedakan. Kami ada di tanah Goshen. Kau selalu menyertai kami. Kau menjamin hidup kami dengan firman-Mu, sehingga kami tidak akan goyah. Tuhan yang berperang di hadapan kami. Kalau Tuhan yang berperang di hadapan kami, tidak ada satu masalah apapun yang dapat mengalahkan kami. Maka kami disebut lebih daripada seorang pemenang, karena Tuhan yang berperang di hadapan kami sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapa untuk jaminan firman-Mu. Terima kasih untuk apapun yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Kau selalu memberi kepada kami yang terbaik. Terima kasih, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya seumur hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Belum disuruh duduk. Belum disuruh duduk. Saudara percaya bahwa Allah kita ini adalah Allah yang maha dahsyat? Tepuk tangan yang sangat meriah untuk Tuhan Yesus. Kasih tangan dulu sebelah depan belakang ke Tuhan Yesus, kita dahsyat. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Hari ini saya kepingin bagi bahwa di Indonesia itu roh yang paling dominan di Indonesia itu adalah roh pemecah belah. Kenapa kok roh pemecah belah itu dominan di dalam negara kita ini? Kita mesti balik ke sejarah bahwa zaman dulu kita ini dijajah Belanda. Coba tolong tunjukin jajahan Belanda yang lebih baik dari Indonesia, kalau ada. Suriname tambah jelek. Coba. Yang paling bagus di Indonesia ini. Kenapa saudaraku? Karena lagi zamannya Belanda, selama 350 tahun, kita dikasih sistem politik divide et impera. Divide et impera itu kalau bahasa Inggris itu to divide, artinya memecah. Memecah kerajaan-kerajaan. Semua kerajaan diadu domba sama si Belanda. Mataram nyerang Batavia berapa kali? 2 kali. Dengan 200 sampai 300 ribu pasukan. Kalah. Diadu dulu sama Pasundan. Udah menang sih, tapi udah setengah mati, mau masuk tinggal dibom, habis. Diadu domba, saudaraku. Makanya sampai hari ini, karena itu roh itu bercokol di Indonesia 350 tahun, roh pemecah belah ini, saudara. Sampai sekarang sulitnya untuk bersatu, saudara. Itu di Indonesia. Makanya hari ini dimulai dari suami istri jangan mau dipecah belah. Kalau saudara bertengkar, ya ada roh pemecah belah dalam keluarga itu. Amin, saudaraku. Amin. Sekarang kita lihat Alkitab kita di Markus pasal yang ke-5. Markus pasal yang ke-5. Markus pasal yang ke-5, kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 7 saja. Judulnya Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu.
Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Sampai sini dulu aja. Sekarang kita baca langsung aja di ayat yang kedua. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Menurut saudara, kenapa roh jahat ini membawa orang ini ke kuburan? Loh ya toh, ditanyain malah mentelengi aku. Dijawab dong. Kenapa roh jahat ini membawa orang yang dirasuk roh jahat ini ke kuburan? Kenapa Pak? Tempatnya setan di kuburan ya? Banyak orang ngomong gitu. Banyak orang bilang ya itu tempatnya, di kuburan itu tempatnya. Salah saudaraku. Kenapa roh jahat ini membawa orang ini ke kuburan? Karena zaman itu belum ada kafe-kafe, belum ada nightclub, belum ada diskotik, kompleks-kompleks pelacuran. Nah, adanya cuma kuburan, maka dibawa ke kuburan. Sekarang dulu jadul, setannya ikut jadul. Sekarang modern, setannya ikut modern. Kalau sekarang orang dibawa ke kuburan terus gitu, dimasukin rumah sakit jiwa. Setannya sekarang pinter, dibawanya ke situ. Orang kalau normal, ini saya mau kasih judul tadinya. Judulnya apa, tema khotbah saya tuh judulnya tuh harusnya edan opo waras. Orang enak ya, masa khotbah kok edan opo waras. Ya wis tak ganti, jadi normal atau abnormal. Walaupun artinya padha wae edan opo waras. Jadi kalau orang waras, orang normal, itu paling senang tinggal di rumah. Pulang kerja, udah cepet-cepet kepingin ketemu istri, kepingin ketemu suami, kepingin ketemu anak, kepingin ketemu orang tua, kepinginnya ke rumah. Itu orang normal. Tapi orang abnormal karena ada roh jahat di dalamnya. Dia nggak suka tinggal di rumah. Tinggalnya di mal-mal, di kafe-kafe, di nightclub, di kompleks-kompleks pelacuran, di tempat yang remang-remang. Sudah tahu bahasa Mandarinnya remang-remang? Limang wat. Kui bahasa Mandarinnya itu remang-remang limang wat. Nah, di tempat yang limang wat ini orang-orang senang di situ. Itu orang-orang jadi orang yang abnormal. Karena orang normal suka tinggalnya di rumah. Orang abnormal tinggalnya di itu kayak tadi kuburan-kuburan modern sekarang itu sudah. Tidak suka tinggal di rumah. Kenapa bisa begitu? Karena di rumahnya ada roh pemecah belah. Sekarang coba kita menjiwai. Ini ada seorang anak pinter, anak ini pinter. Anak kalau pinter, tapi sekalipun pinter, kalau nggak belajar bisa pinter nggak? Nggak mungkin kan? Orang pinter juga harus belajar. Ini dia lagi belajar di kamarnya, di depan bapak ibunya, jadi orang tuanya bertengkar. Pertengkaran pertama nggak mungkin langsung pakai suara keras. Mesti ngomong naik terus kalau diterusin bisa lempar-lemparan barang. Itu kalau sudah orang tuanya bertengkar kayak gitu ribut, apalagi lempar barang, duer. Itu anak di dalam itu bisa belajar nggak? Bisa nggak? Ya jangan gituin anak kita, saudaraku. Saudara dulu tinggal sama orang tua saudara. Kalau orang tua saudara bertengkar, terus saudara gimana? Ada nggak anak yang kalau orang tua bertengkar, puji Tuhan, orang tuaku sedang bertengkar, aduh senengnya, puji Tuhan, ada nggak yang kayak gitu? Ya wong edan. Nggak mungkin, saudaraku, anak-anak paling nggak suka kalau orang tuanya bertengkar. Walaupun pinter, nggak bisa masuk. Akhirnya apa? Anak-anak nggak suka tinggal di rumah. A home is not a house. Home itu adalah tempat yang nyaman untuk ditinggali. Bisa rumah, kalau rumahnya damai, ya rumah.
Tapi karena rumahnya gak damai, home-nya ada di kafe-kafe, diskotik-diskotik, nightclub, kompleks pelacuran. Dia senangnya tinggal di situ karena di rumah tangganya ada roh pemecah belah. Bapak ibunya bertengkar terus. Saudara bisa saja bilang, Yesus jadi penguasa dalam rumah tanggaku. Saya aminkan. Tapi diikuti dengan perbuatan. Yesus itu Raja Damai. The Prince of Peace. Dia Raja Damai. Kalau rumah tangga kita ada Yesus, artinya rumah tangga kita ada Raja Damai. Hidupmu pasti damai, bukan bertengkar. Kalau suami istri suka bertengkar, nggak ada Yesus di situ. Ada roh pemecah belah di situ. Amin. Amin. Jadi sekarang saudara ngerti, makanya kenapa kok bisa kayak gitu saudaraku? Karena orang tuanya suka bertengkar, karena roh pemecah belah. Nggak mau baca Alkitab. Makanya orang-orang yang tidak mau baca Alkitab dan tidak melakukannya pasti dipecah belah. Tapi orang-orang yang membaca Alkitab dan melakukannya, dia akan menolak untuk dipecah belah. Dan dia mau nurutin apa kata Tuhan. Itu pasti damai yang melampaui segala akal budi itu ada di rumah tangga itu. Amin saudaraku. Nah, jadi makanya suami istri butuh Yesus. Yesus itu apa? Firman. Baca firman setiap hari. Percaya ya firman yang kita baca, lakukan, itu jaminan. Amin saudaraku. Nah, jadi sekarang kita ngerti kenapa banyak orang tidak suka tinggal di rumah. Orang-orangnya jadi abnormal, jadi orang-orang yang edan, gak suka tinggal di rumah. Karena rumah tangganya ada roh pemecah belah. Sekarang kita lihat lagi. Di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ayat 3 dan ayat yang keempat. Orang itu diam di sana, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Dia kenapa kok dibelenggu dan dirantai? Karena orang ini bisa ganggu, karena ini orang yang tidak waras. Ini abnormal. Jadi dia dibelenggu, dirantai, maksudnya apa? Belenggu dan rantai itu supaya bisa membuat orang ini jadi nggak lari ke sana, lari ke sini. Jadi itu kita bisa menguasai orang itu, diikat di rumah supaya jangan keluar, nanti ganggu orang. Tapi karena ada roh jahat di dalamnya, rantai dan belenggunya ini diputuskannya. Nah, rantai dan belenggu ini itu mewakili hukum. Hukum itu sama merantai kita. Hukum firman Tuhan itu mengikat kita di situ. Hukum negara itu juga mengikat kita supaya kita bisa nurutin hukum-hukum negara. Jangan melanggar. Negara nggak ada hukum, hancur saudaraku. Maka harus ada hukum dan hukum itu harus ditaati. Tapi karena ada roh jahat yang diam di dalam kehidupan orang itu, maka dia break the law. Melawan hukum, hukumnya dipatahkan kayak tadi ada roh jahat, itu rantainya diputuskannya, itu break the law. Orang yang ada roh jahat di dalam kehidupannya, pasti dia akan melawan hukum. Hukum ini dilawan, hukum ini dilanggar, pokoknya setiap hukum dilanggar. Contoh, saudara nggak boleh bohong. Saudara bohong, masuk neraka. Pada suatu hari, kita lagi naik mobil, lagi jalan, kira-kira di lampunya masih hijau. 7 meter sebelumnya, atau 5 meter, tahu dia jadi kuning. Apa yang saudara lakukan? Bohong, masuk neraka. Tancap, gas loh, lampu kuning itu bikin supaya kalau kita yang sudah jauh, kalau dekat saya tancap tidak apa-apa. Tapi kalau masih 5 meter sampai 7 meter, lepas gasmu. Supaya kalau dari dekat situ kita ngerem pelan-pelan, gak usah ngerem mendadak. Itu maksudnya, bukan lampu kuning untuk tancap gas, sudah merah masih ditancap juga. Iki wong edan. Jadi orang yang suka melanggar hukum, itu abnormal alias
edan. Di dalamnya pasti bukan Roh Kudus, tapi roh dari kota kudus. Nah, itu kayak gitu saudaraku. Makanya hari ini kita belajar. Jangan sampai kayak gitu. Udah gitu lagi saudaraku. Ada lagi yang lebih parah. Saya saksi karena saya lihat live. Waktu itu masih zamannya Presiden Soeharto, saudaraku. Jadi udah lama sekali. Saya naik mobil, mau lewat perlintasan kereta api, tapi bunyi ting tong, terus ditutup. Ya saya nggak berani terus ya, kalau ada kereta api ini saya kan kena. Udah saya berhenti, saya paling depan. Pintu kereta api ditutup, terus ting tong itu ting tongnya aja tuh kerasa bukan main. Saya di dalam mobil aja denger. Saya nggak tahu kalau sampai nggak denger itu budak mungkin. Kira-kira ya setengah menit lah. Setengah menit itu ketutup, kereta belum lewat. Setengah menit kemudian ada sepeda motor, bebek. Si bapak sama ibu, anaknya masih kecil di depan. Lewatin mobil saya dari sisi kanan saya. Lewat, saya kan paling depan. Terus sampai di situ, itu pintu kereta dibuka. Dibuka, dia liwat. Begitu dia liwat, disamber sama Argo Bromo Anggrek. Zamannya Presiden Soeharto, Argo Bromo Anggrek kecepatannya 120 km per jam. Sekarang cuma dibatasin sampai 100 km per jam saja. Dulu 120, itu begitu masuk kayak bom. Begitu masuk, kaget, saya kaget, orang-orang pada jerit semua. Nggak berhenti dia, terus lewat. Begitu dibuka, saya lewat, di situ ada kepala, ada tangan, ada kaki. Break the law. Wong edan, saudara. Coba, sudah ditutup masih dibuka atau gimana cobain? Itu adanya di Indonesia. Kita yang orang Kristen harus ngasih contoh. Lah Kristennya sama orang dunia. Lah bagaimana kita bisa jadi terang? Adanya di Indonesia ini. Melanggar lampu merah, melanggar pintu kereta api. Singapura nggak ada, Malaysia nggak ada, Thailand nggak ada, adanya di Indonesia. Malu-maluin nggak tuh? Sampai ada lelucon selagu, lelucon ini pakai bahasa Inggris tadinya, tapi ditranslate to bahasa Indonesia. Nah, itu lelucon tuh kira-kira gini, di satu negara ada satu pasar otak manusia dijual. Otaknya Einstein itu udah murah karena tinggal ampas. Otaknya orang Israel, otaknya orang Amerika, orang Jepang, orang Korea, orang itu sudah murah-murah karena tinggal ampas. Yang paling mahal itu otaknya orang Indonesia. Karena sejak lahir sampai matinya itu otak nggak pernah dipakai. Masih brand new. Lampu merah dilanggar itu otaknya dipakai nggak tuh? Pintu kereta udah ditutup, dibuka juga, itu otaknya dipakai nggak tuh? Sampai semuanya mati semua tuh. Semestinya kan nggak perlu kan, kalau nggak melanggar hukum. Nah itu loh saudaraku. Malu-maluin nggak sampai ada lelucon kayak gitu saudara. Kita orang-orang Kristen harusnya tampil beda. Bahwa Indonesia tidak seperti itu. Melalui kita. Loh kalau kita ya sama orang dunia tuh mana terangnya. Lampu merah, orang Kristen liwat. Maksudnya ya liwat, terus orang dunia juga liwat. Lagi ditanyain, loh orang Kristen kok sama, lampu merah kok dilanggar. Ngomongnya apa? Ya sebelah saya juga gitu. Ya saya juga gitu. Loh kalau sebelahnya makan tai kebo, saudara ikut-ikutan makan tai kebo enggak? Enggak mau. Maunya yang langgar-langgar kayak gitu. Enggak boleh saudaraku, jadilah terang. Dunia ini sudah gelapnya bukan main. Katanya kita ini terang dunia, garam. Bukan ngomong tok, dibuktikan dengan kehidupan kita. Jadi terang. Amin. Nunggu lampu merah paling cuma berapa sih? 3 menit, 5 menit nggak sampai. Waduh kelihatannya kayak orang yang sangat penting, VIP, very important person. Waduh harus ini kalau 1 menit nggak gitu, uang 5 triliun bisa hilang. Bisa sampai kayak gitu tuh apa-apaan. Nah itu loh. Makanya mulai hari ini, jangan break the law. Hukum itu bukan untuk dilanggar. Ada banyak orang, loh, dikasih hukum kan untuk dilanggar, yaitu wong edan.
Harusnya masuk rumah sakit jiwa nih orang ini. Ada hukum maksudnya apa? Untuk ditaati. Hukum kok untuk dilanggar? Mana ayatnya ada hukum untuk dilanggar? Hukum untuk ditaati. Kenapa banyak orang Kristen di Indonesia suka melanggar hukum? Dimulai ada banyak hukum. Hukum rumah tangga, hukum sekolah, hukum kuliah, hukum kantor, hukum ini, hukum itu, ada banyak. Tapi saya ambil 3 pokok hukum yang ada di dunia. Yang pertama, hukum rumah tangga. Yang kedua, hukum negara. Yang ketiga, hukum Tuhan. Tapi semua ini dimulai dari hukum rumah tangga. Contoh, saya bersyukur saya diajar secara barat, saya nggak diajar secara timur. Waktu itu kita ini ada satu hukum, bahwa hari Sabtu, saya, saudara saya, papi mami saya, itu mesti pergi. Kita mesti pergi, nanti kita gantian. Anak-anak yang tanyain mau kemana. Nanti kalau kita mau ke sana, terus kita makan di sana, dibeliin. Makanan apa saja oke. Mau beli apa juga boleh, asal berguna. Hari Sabtu, itu setiap hari Sabtu, saya mesti pergi sama orang tua saya. Cuma, ada hukumnya. Dari hari Senin sampai hari Sabtu, baik itu latihan, ulangan, ujian, tidak boleh kurang dari 6. Minimal harus 6. Sampai dapat 5, hari Sabtu nggak diajak. Saya nggak mau bohong, saudaraku. Saya pernah dapat 5. 5 koma sih, 5 koma sih. Saya nggak tahu kenapa saya bisa dapat 5 koma. Biasanya nggak pernah, saudaraku. Sekali itu saya pernah dapat 5 koma. Mungkin karena saya nggak belajar atau apa, saya lupa dah. Begitu saya dapat 5 koma itu, hari Sabtu saya nggak diajak, saudara. Papi mami saya pergi sama saudara saya marah besar. Orang tua nggak adil. Dapat 10, 10, 9, 10, 9. Sekali dapat 5. Yang dilihat 5-nya. 10-nya, 9-nya nggak dilihat. Adil nggak tuh? Wah, marah saya waktu itu. Saudara saya juga pernah. Begitu dia dapat 5, sekali ditinggal juga. Wah, dia juga marah juga. Sampai pada suatu hari, mami saya pindah ke Amerika. Lagi dia mau berangkat, dia panggil saya, Andrew, kamu masih ingat nggak? Waktu kamu dapat 5, kita tinggal. Saya bilang sangat ingat, sakit hati. Mami saya bilang, kamu tahu apa yang papi mamimu rasakan? Kita sedih, Andrew. Kita tuh kepingin ngajak anak-anak kita. Tapi kalau waktu itu aku ajak kamu, aku tidak mengasihi kamu, tapi aku merusak kamu. Coba lihat, sejak saat itu, kamu pernah nggak dapat 5? Enggak pernah. Kenapa? Kamu takut nggak diajak kan? Saya baru tahu, maksudnya dijatuhkan hukuman itu, dijatuhkan sanksi itu bukan karena papi mami saya benci sama saya, tapi karena sayang sama saya. Lain kali saya nggak mendapat 5, karena saya nggak mau ditinggal. Karena ini ajaran ini dari kecil, kita mulainya. Tuh, beda sama ajaran orang Indonesia. Misalnya kayak tadi, janjinya pokoknya dapat 5, tidak diajak. Teori, di Indonesia cuma teorinya. Prakteknya tidak dijatuhkan sanksi. Nanti anaknya ngomong sama ibunya, Bu, masa aku ditinggal sendirian, masa sih nggak kasihan sama aku. Aku kan sendirian kan, ya gimana toh Bu. Terus udahlah tolonglah kali ini, nanti lain kali nggak dapat 5. Sekarang aku dong diajak dong tolong. Nah biasanya ibunya cuma apa? Mulutnya tok. Gitu tok. Tapi tetap diajak. Jadi orang ini melanggar hukum keluarga, tapi tidak ada sanksi. Maka dia segampang itu untuk melanggar lagi, sampai dia besar, sampai ada hukum negara, dilanggar juga. Ada hukum Allah, dilanggar juga. Karena dari Yerusalem, penginjilan paling hebat bukan ujung bumi, Yerusalem, keluarga. Itu yang paling hebat, yang Tuhan paling suka. Amin, saudaraku. Sampai anak-anak kita juga jadi anak-anak yang takut akan Allah. Itu Allah sangat disukakan.
Bukan ujung bumi akibat dari Yerusalem, Yudea, Samaria, baru ujung bumi. Dimulai dari Yerusalem, rumah tangga. Karena saya dididik seperti itu, ya sampai nanti begitu besar, saya juga nggak berani melanggar hukumnya negara, apalagi hukumnya Tuhan. Karena udah dibiasain sejak dari keluarga. Nah, coba sama Tuhan. Saudara salah sama Tuhan, minta ampun, diampuni nggak? Diampuni. Sanksi tetap jalan. Karena Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur, pasti akan dituai. Enak aja. Jinah, ampun, beres. Jinah lagi, ampun, beres. Tidak ada. Jinah, dia minta ampun, diampuni. Sanksi tetap jalan. Itu Tuhan. Itu kasih. Supaya apa? Supaya kita takut akan Tuhan. Lain kali kita nggak berani lagi berbuat dosa. Amin selaku. Amin. Nah, jadi sekarang saudara ngerti, makanya hari-hari ini kita belajar. Mulai didik anak-anak kita sejak kecil. Saudara jangan habis dengar kayak gini, terus anaknya udah kelas 3 SMP. Wah, tadi saya dengar pendetanya bilang begini, sekarang kita ambil hukum. Pokoknya kalau sampai dapat 5, tidak diajak. Anaknya ngomong apa? Udah gede. Anaknya bilang nggak diajak. Ya nggak apa-apa, aku tak nonton TV loh. Nggak bisa sejak masa kecil. Ngajar anak tuh sejak masa kecil, jangan udah gede. Nah ini loh saudaraku. Amin saudaraku. Sekarang kita lihat lagi. Kita lihat di ayat yang kelima. Di ayat yang kelima, siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit. Berkeliaran. Konotasi dari kata berkeliaran itu pasti negatif. Tidak ada berkeliaran itu bisa positif, itu tidak pernah ada. Setiap kali kalau ada kata berkeliaran itu pasti konotasinya pasti negatif. Contoh, saya pergi ke mall. Lagi di mall ketemu sama seorang teman. Terus teman tanya, loh kamu ke mall kenapa? Oh saya mau lihat pesanan saya di toko itu udah datang apa belum? Dan saya mau tanya harga ini dan ini ada apa enggak? Saya enggak bisa dibilang berkeliaran karena saya punya tujuan. Tapi kalau kita pergi ke mall, ditanyain, kamu ke mall ngapain? Enggak tahu lah. Lihat-lihat lah, cuci mata. Sudah kalau mau cuci mata sini tak cuci pakai rinso. Cuci mata kok ke mall, cuci mata pakai rinso. Nah matanya bersih. Itu orang-orang yang seperti itu enggak punya tujuan. Itu bisa disebut berkeliaran. Begitu juga, saudaraku. Kalau kita hidup di bumi ini, tidak ada tujuan, cuma berkeliaran. Akhirnya bosen. Saudara sama aja kayak main sepak bola, tidak ada gawangnya. Gimana, saudara mau nggak sepak bola, main sepak bola, nggak ada gawang. Tendang sana, tendang sini, tendang. Lama-lama bosen. Orang yang hidup di dunia ini tanpa tujuan, akhirnya bosen hidup, akhirnya bunuh diri. Orang-orang yang bunuh diri itu karena udah bosen hidup, karena hidupnya nggak punya tujuan. Seorang laki-laki yang suka berkeliaran, artinya kalau tadi kan dia berkeliaran, siang dan malam berkeliaran. Siang, dikatakan tadi, berkeliaran siang malam ia berkeliaran di pekuburan. Lah paginya tuh ngapain saudara? Turu, you know, turu. Mangan turu, turu dipangan. Karena orang ini nggak kerja, dia berkeliaran, itu orang nggak kerja. Orang yang nggak suka kerja, kecuali memang dia kerja tapi nggak dapat itu lain. Tapi ini nggak mau kerja, berkeliaran. Seorang laki-laki dalam usia produktif tidak bekerja, iki wong abnormal. Makanya gadis-gadis jangan cuma lihat sosoknya, wah sosoknya ganteng yang ini yang itu tapi ora kerja. Kui wong abnormal, tidak bertanggung jawab. Termasuk lanang edan.
edan. Jangan mau nanti kalau sudah nikah, istrinya harusnya jadi tulang rusuk, dibikin jadi tulang punggung. Istrinya yang suruh kerja. Nah, jangan mau yang kayak gitu, saudaraku. Seorang laki-laki harus bekerja. Kalau saudara jadi pelaku firman, pasti dapat pekerjaan yang terbaik dari Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, itu pasti kalau kita sungguh-sungguh jadi pelaku firman, pasti Tuhan kasih kerjaan yang terbaik buat kita. Nah, itu. Jadi makanya hari ini kita belajar, makanya berkeliaran. Berkeliaran itu konotasinya jelek, tidak ada tujuan. Makanya menikah harus ada tujuan. Tujuannya sesuai dengan tujuan Tuhan, bukan tujuan yang sesuai dengan tujuan kita, tapi harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu yang betul, saudaraku. Kita baca lagi. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak. Berteriak-teriak. Sekarang saya kalau sampai sini, sampai itu yang pegang LCD atau apa tuh, Mas siapa itu sama, ya. Sekarang kalau saya ngomong sama Anda begini. Dengar gak? Nggak denger. Ini jarak kita berapa? 20-25 meter ada nggak? Kira-kira. 20 meter kali ya. 20 meter. Sekarang kalau 20 meter saya ngomong gini. Dengar gak? Dengar. 20 meter saya berteriak. Itu normal. Apalagi 200 meter. Tolong ambilin itu. Terus apa? Waduh. Tolong ambilin. Teriak sekencang-kencangnya. Karena 200 meter itu normal. Tapi kalau suami istri jarak semeter. Teriak-teriak. Ki wong edan. Lebisi-bisi aja bisa kok, gembor-gembor ini kenapa? Wong edan, saudaraku. Suami istri kok jarak semeter, kok jaraknya 200 meter teriak-teriak normal. Kalau bisi-bisi malah abnormal. Lah tapi kalau jarak semeter cuma bisi-bisi aja bisa. Ini teriak-teriakan. Itu wong edan. Dan kenapa suami istri tubuhnya semeter, tapi kenapa berteriak-teriak? Karena hatinya yang sudah menjauh. Semakin menjauh, sampai pada suatu hari jaraknya tidak bisa ditempuh lagi, mereka bercerai. Kenapa suami istri bercerai? Karena hatinya udah terlalu jauh dan tidak bisa ditempuh lagi. Makanya di Amsal 4 ayat 23 mengatakan jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin selalu. Amin. Sekarang coba kita flashback. Pada waktu kita lagi mulai mau pacaran. Biasanya kan laki-laki dulu yang mulai. Wanitanya ditanyain, kamu mau gak jadi pacarku? Terus si yang calon pacarnya, lah kamu setia enggak? Oh setia, sampai mati. Tapi dalam hati, kalau mati odewe. Oke, jadian. Baru jadian, teriak-teriak. Heh, kamu begini. Kira-kira itu jadi enggak? Dia bilang, enggak jadi, wong edan, enggak jadi. Enggak mungkin, saudaraku. Orang lagi pacaran itu hatinya dekat. Hatinya sangat dekat. Ngomong bisik-bisik. Sayang, nanti kita gini. Dengar dia. Jaraknya 20 meter. Kalau saya ngomong, orang lain ketahuan semua. Cuma apa? Lihat-lihatan. Sudah TST. Tahu sama tahu. Cuma pandang-pandangan tok. Sudah ngerti. Kenapa? Hatinya dekat. Lagi pacaran. Sudah nikah. Tidak jaga hati dengan segala kewaspadaan. Mulai tahun pertama sudah mulai teriak-teriak. Suami mulai teriak, istri mulai teriak. Hati semakin jauh. Teriak lagi, hati semakin jauh. Teriak lagi, semakin jauh. 4-5 tahun kemudian mereka bercerai. Karena hatinya sudah terlalu jauh, tidak tertempuhkan kembali. Makanya
Orang jarak dekat, ojo gembar-gembor. Itu kayak iki, wong edan. Jadi kalau suami istri bertengkar, itu pasti gak ada Roh Kudus, gak ada Yesus. Itu roh pemecah belah. Ojo ngawur, sudah bertengkar, cerai. Ngomongnya Tuhan izinkan kami bercerai, wong edan. Tuhan bilang Tuhan membenci perceraian. Enak wae Tuhan izinkan bercerai. Nah itu, soalnya apa? Dalamnya itu roh jahat, roh pemecah belah. Makanya jadi seperti itu. Makanya kalau jarak dekat, makanya hati dijaga supaya tetap dekat. Sudah nikah bertahun-tahun terus hatinya jadi satu. Sampai dipanggil Tuhan tetap saling mengasihi. Karena hatinya udah jadi satu, bukannya tambah jauh. Amin. Caranya gimana? Baca Alkitabmu setiap hari. Percayai Alkitab yang kita baca dengan segenap hati dan lakukan. Hanya itu aja, tidak ada yang lain. Saudara. Hanya firman yang bisa bikin hati kita suami dan istri saling bersatu. Tidak bisa lagi diceraikan. Amin, saudaraku. Amin. Kita baca lagi. Saudara. Tetap di ayat yang kelima. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak. Dan memukuli dirinya dengan batu. Lah ini karena ada roh jahat. Wong edan saudaraku. Roh jahat itu kepingin apa? Ngerusak tubuh kita. Zaman dulu pakainya jadul, pakai batu. Batu diantem ke prok. Maksudnya dia mau merusak tubuh kita. Itu kalau orang dirasuk roh jahat. Pasti roh jahat itu kepingin merusak kita. Makanya jangan mau. Dulu jadul. Sekarang kalau ada orang yang memukuli pakai batu langsung dimasukin rumah sakit jiwa. Setan nggak segoblok itu. Dia juga tetap mau merusak tubuh kita. Dengan apa? Bukan dengan batu, tapi dengan makanan. 90% penyakit diakibatkan karena makanan. Kuwi krungu apa ora? Apa rekor-rekorak krungu? Hati-hati dengan makanan. Makanan enak, tapi tidak berguna. Harusnya kita udah dikasih makanan yang murah dan berguna dan sehat. Setiap pasar kecil saja ada. Sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, telur. Itu ada semua saudaraku. Tapi enggak. Banyak orang yang punya duit enggak kepingin itu. Maunya apa? Babi. You know babi? Babi kecap. Babi panggang. Babi guling. Sayangnya enggak ada babi bantal. Babi, kambing, babi, kambing, babi, kambing. Urat darahnya mampet. Kalau udah mampet, tekanan darahnya tinggi. 210, 110, syukur loh. Kalau udah kayak gitu, yang disalahin siapa? Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi dalam hidupku? Kurang ajar, mangan babi dewe Tuhan sing disalahno. Mangan babi dewe, Tuhan disalahno. Lah itu loh yang kayak gitu saudaraku. Enggak bisa, kita makanya Yesus bilang, jika engkau mau mengikut aku, pikul salibmu setiap hari, sangkali dirimu dan mengikut aku. Mengikutnya itu terakhir. Yang pertama pikul salib, sangkal diri, baru ngikut Kristus. Sangkal dirimu. Kalau kita sudah sampai Amsal bilang, kalau nafsu makanmu besar, taruh pisau di lehermu. Tuh, sampai digituin. Nah itu. Akhirnya apa? Kalau udah kayak gitu, harus dioperasi. Di ring. Jantung kok di ring. Jantung di ring ya welek. Tangan sing di ring apik. Loh, jantung kok di ring. Ya itu jelek, jantung kalau udah di ring jelek. Sudah mampet, di ringnya berapa? 8. Akhirnya mampet lagi,
mau nggak mau harus dioperasi. Kalau zaman dulu harus digergaji. Tulangnya digergaji, dibuka, jantungnya diambilin urat dari kaki, dimasukin ke situ supaya di situ ada aliran darah lagi. Mahalnya ratusan juta operasinya. Dulu harusnya ke Mount Elizabeth, Singapore. Karena terlalu mahal katanya, itu orang-orang sekarang perginya ke Pineng. Pineng katanya lebih murah dan hebatnya 90% pasien di Pineng orang Indonesia. Hebat ya uang Indonesia ya. Hebat saudaraku tuh. Udah kayak gitu misalnya bumpetnya udah kemana-mana dibuka ternyata bumpet di mana-mana. Akhirnya game, bukan game point, game one way ticket. You know one way ticket? One way ticket itu cuma satu arah tok tiketnya bisa ke sorga, orang iso balik. Kui one way ticket. Kalau two way ticket ke sana balik lagi, saudaraku. Ini one way ticket sampai sana nyantol, orang iso balik lagi ke bumi, saudaraku. Sudah meninggal gara-gara apa? Serangan jantung. Coba lihat di koran. Masih manipulasi. Ngomongnya apa di koran? Telah dipanggil oleh Bapa di sorga. Bapa di sorga lagi baca koran, siapa yang manggil? Loh, kamu datang sendiri. Loh, kok teko dewe kok, sopo sing ngundang? Ayat Alkitab ada banyak mati sebelum waktunya. Ada banyak, dalam Alkitab tuh ada banyak mati sebelum waktunya. Nah itu loh saudara. Mau mati sebelum waktunya? Nggak bisa, kita mesti jaga. Makanannya yang benar. Ojo babi-babi sekali waktu makan babi, makan kambing nggak apa-apa. Tapi kalau terus-terusan bunuh diri, itu lagi bunuh diri itu. Nah itu loh selaku. Mulai dikurangi nasi, kalau yang umurnya udah 50 ke atas, nasinya dikurangi. Jangan lagi makan 2 piring, 3 piring. Apa piringnya melu dipangan apa ya? Nasi sambrek segini kayak kuli saudaraku, enggak pernah mau olahraga, ya enggak bisa. Itu karbo itu saudaraku. Terus minum paling bagus, paling sehat, itu minuman kayak gini. Ini apa nih? Apa? Air putih. Air putih mah susu. Ini air bening. Oh, salah lagi tuh. Ini kok air putih? Air bening iki, air putih iki susu. Ini minuman paling sehat. Jangan minum minuman keras. Minuman sing sehat iki empuk, ora keras. Jadi kalau kita minuman keras tuh sama kayak minum kayu, ngerusak tubuh kita. Itu memang kemauan si roh jahat. Roh jahat tuh kepingin ngancurin tubuh kita supaya kita mati sebelum waktunya. Itu memang kehendaknya si roh jahat. Makanya sangkal diri. Minum paling bagus ya minum ini, mineral. Air bening, itu paling sehat saudaraku. Nah, jadi sekarang kita ngerti. Minum yang sehat, makanan yang sehat. Sekali-kali makan babi, makan kambing, no problem. Tapi kalau tiap hari bunuh diri itu namanya bunuh diri. Nanti kalau udah mati jangan tulis lagi telah dipanggil oleh Bapa di sorga. Ngomongnya aku datang sendiri kepada Bapa di sorga. Lah itu bener. Ngono dipanggil Bapa di sorga, ngomong kosong selaku. Nah, jadi sekarang saudara ngerti. Makanya ayo mulai. Kalau orang yang di roh jahat itu pengen ngerusak tubuhnya sendiri dengan makanan dengan karena ada roh jahatnya di dalam hidupnya. Isi hidupmu dengan firman. Nanti Roh Kudus yang akan pimpin setiap langkah dari kehidupanmu. Amin, saudaraku. Amin. Sekarang kita terusin lagi. Kita lihat di ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Setan ketemu Tuhan bukan lari menjauh. Setan begitu lihat Tuhan, dia lari mendekat, langsung menyembahnya. Saya paling suka nih ayat ini. Kenapa? Karena setan ketemu Tuhan tuh nyembah. Lah saudara dan saya kalau datang hari Minggu itu ngapain?
Ngapain? Halo, kok meneng kabeh toh? Ditakoki malah aku diplototi meneh. Ngapain kita datang hari Minggu di gereja? Salah satunya menyembah Tuhan. Handphone harus off semua. Jangan digetar-getar segala macam. Tidak ada, itu tidak menghormati hadirat Tuhan. Off semua handphonenya. Itu Tuhan mau 2 jam. Masa 2 jam? 1 minggu semuanya kita ngene terus sampai turu ngene terus. Sama 2 jam masa nggak bisa? Duduk di belakang. Di sini tidak ada loh. Di sini tidak ada. Di luar sana banyak. Duduk loh. Guyune kok ora enak ngono. Duduk di belakang sambil persis wong edan. Tak kasih contoh. Di depannya ada orang yang rada gendut, yang rada gede, dia ngumpet terus iso guyu dhewe. Ngamuk. Persis wong edan. Setan ketemu Tuhan tuh nyembah. Kita katanya mau ketemu Tuhan, yang disembah handphone. Ketinggalan Alkitab, no problem. Ketinggalan handphone, kaya ketinggalan nyawa. Aduh, handphone, aduh, handphoneku. Waduh, wong edan tenan sulaku. Tenanan edan kowe. Butuhnya handphone, gak butuh Tuhan. Sulaku. Handphonenya jadi Tuhan Allahnya, coba. Setan ketemu Tuhan tuh nyembah. Harusnya kita datang ke gereja untuk apa? Memuji dan menyembah Dia. Dan dengerin message-nya. Tuhan mau pesan apa untuk minggu ini? Bukannya mainan handphone harus off. Tidak ada getar-getar, bohong. Coba digitar, keluar. Lihat handphone lagi. Dilihat Tuhan lagi ngomong message, kita ada di luar sambil handphonean. Nah, handphone harus off. Masa 2 jam punya handphone off aja kok gak bisa tuh bagaimana sih? Nah, memuji, menyembah Dia. Harusnya seperti itu. Tadi pemimpin pujian gak nyanyi ini. Coba kalau dia nyanyi misalnya. Kakiku meloncat, saya loncat. Banyak orang enggak? Kebanyakannya ibu-ibu. Kakiku meloncat, tapi orang loncat. Itu bohong, masuk neraka. Ngomongnya loncat, kaki enggak loncat itu bohong. Jangan nyanyi gitu. Nyanyi dibalik. Kakiku tidak meloncat. Lah itu benar-benar. Lo ngomongnya kaki meloncat tapi enggak meloncat. Setan ketemu Tuhan nyembah. Kita enggak mau memuji dan menyembah Dia. Tepuk tangan ini. Lihat sana, lihat sini, lihat situ, sambil tepuk. Iki apa aku kurang ngerti. Tepuk tangan dengan segala, jangan tepuk tangan, puak mana ya lara dewe. Tepuk tangannya benar toh ya, plak, plak, plak. Begitu tuh tepuk tangan ngene. Ndelok kono, ndelok kene. 2 jam tuh ngapain? Setan ketemu Tuhan tuh nyembah. Kita harus menyembah, memuji, menyembah lebih daripada setan. Amin. Harusnya seperti itu, saudaraku. Ada lagi, enggak di sini, gereja besar juga nih. Saya pelayanan di gereja besar. Wah, sampai ujung sana. Gerejanya sampai pojok sana lagi. Baru saya dikasih mic-nya, saya lagi mau doa. Itu tim musik di sini tidak ada loh ya, tim musiknya jangan sakit hati loh ya, ojo jangan keserempet firman ora apa-apa, keserempet tergandeng one way ticket loh. Di sini tim pujiannya hebat-hebat itu di sana. Salah satu nggak tahu tuh main apa itu, langsung dia begitu saya pegang, langsung dia turun, dia duduk di belakang, terus dia buka. Terus dia ngomong-ngomong sebentar sama temannya, terus langsung keluar kabur. Saya bingung tuh orang kenapa ya. Selesai khotbah, saya tanya sama temannya tadi temanmu itu kenapa? Kok enggak kebaktian? Kok langsung pergi? Oh iya Pak, itu supir online. Tadi dia buka, ada tarikan jauh. Jadi hari Minggu pun menyembah Tuhan ditinggal. Pokoknya duit. 2 jam enggak bisa. Pokoknya duit. Nah itu. Setan ketemu Tuhan menyembah. Anak Tuhan ketemu Tuhan nyari duit.
gimana cobain? Yang benar tuh si setan apa yang benar anak Tuhan? Setan ketemu Tuhan nyembah. Malu-maluin nggak tuh cobain? Makanya mulai nanti ini, kalau pemimpin pujian lagi naikin pujian, ayo kita puji-pujian dengan segenap hati. Ojo lihat kono, lihat kene sing satu yang pojok turu. Apa? Setan ketemu Tuhan nyembah, kono turu. Di sini ndak ada, di luar sana banyak. Guyune kok ora enak ngono ya. Sekarang kita lihat lagi di ayat yang ke-7. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah, jangan siksa aku. Ini baru Markus pasal 5. Markus pasal 5. Belum akhir, ini baru mulai. Tapi si setan ketemu Tuhan nyembah. Yang kedua dia bilang, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Dia mengenal Yesus. Yesus anak Allah dia tahu. Dia bilang, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi. Setan mengenal Tuhan. Sayangnya dia nggak jadi pelaku firman. Sayangnya itu aja. Mengenal Tuhannya. Sudah tahu kenapa Yesus disalib? Salah satunya karena Tuhan bilang, aku anak Allah. Disalib. Tidak ada yang percaya dia anak Allah. Murid-muridnya di pasal 5 ini masih belum percaya, masih meragukan keilahiannya Tuhan. Setan di pasal 5 ini menyembah Tuhan dan dia bilang, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi. Dia ngaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara. Setan itu saudara. Saya suka nih 2 ayat ini. Buat saya, harusnya kalau setan itu memuji Tuhan, saya harus memuji lebih daripada setan. Kalau setan mengenal Tuhan, artinya saya harus mengenal lebih daripada si setan mengenal. Amin. Amin. Makanya kita anak-anaknya harus mengenal Tuhan lebih lagi. Makanya di Hosea 4 ayatnya ke-6 dikatakan umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allahnya. Tuh, sampai digituin selaku. Kenapa kita nggak mengenal? Tuhan mau bikin kita punya uang. Misalnya uangnya 200.000. 200.000 Tuhan mau kasih 2 juta. 200.000-nya suruh kasihin dulu. Kalau kita kasihin si Anu yang Tuhan suruh kita kasih, Tuhan kasih kita 2 juta. Tapi karena kita nggak mengenal Allah, enak wae. Ki duitku, tekmu, yo tekku, ki kurang ajar. Tekmu, gue ya kurang ajar, saudaraku. Nah, itu orang-orang kayak gitu, kadang nggak mengenal Allah. Wah, rapet. Muat dit. Makane urepe, was medite kaya ngono, urepe yo kaya kere. Karena Tuhan mau ganti 200.000 jadi 2 juta, kalau kita serahkan seturut dengan yang Tuhan mau, begitu dikasih, Tuhan kasih kita 2 juta malahan. Tapi kita nggak mau karena kita tidak mengenal Allahnya. Itu salah satu contoh, saudaraku. Setan ketemu Tuhan menyembah dan dia bilang, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi. Jadi sekarang kalau sudah lagi punya masalah atau apapun juga, saudara percaya nggak yang kita sembah itu Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi? Kalau kita percaya dia adalah anaknya Allah yang maha tinggi dan dia ada di pihak kita menjalankan kebenaran bukan karena kita melakukan dosa. Tapi kalau kita melakukan kebenaran, terjadi hal-hal yang tidak enak, kita tahu bersama dengan Tuhan kita pasti menang. Hasil akhirnya pasti menang. Karena Tuhan yang berperang di hadapan kita. Karena Tuhan yang berperang di hadapan kita, siapa yang bisa ngalahin kita? Penyakit, atau kebangkrutan, atau apa saja, tidak akan pernah bisa ngalahin kalau Tuhan yang berperang di hadapan kita. Itu namanya orang yang mengenal Tuhan. Nggak pernah takut, nggak pernah khawatir, karena dia selalu punya Tuhan Allahnya. Itu namanya orang yang mengenal Tuhan. Amin. Amin. Hari ini makanya kita belajar selaku. Itu orang-orang yang kayak gini adalah orang-orang yang abnormal. Kenapa? Ada roh jahat yang mempengaruhi dia.
Makanya dimulai dari rumah tangga, Yerusalem. Kalau saudara bilang, Yesus ada di rumah tanggaku, Raja Damai tinggal dalam rumah tanggamu. Artinya tidak ada pertengkaran. Damai yang melampaui segala akal budi, itu yang ada di dalam rumah tangga kita. Amin selaku. Orang duit-duit tetap damai. Difitnah tetap damai. Dijahati tetap damai. Karena ada Raja Damai tinggal dalam hidup kita. Amin. Itu yang betul. Ngomongnya Yesus ada dalam rumah tangga kita. Tapi suami istri bertengkar terus. Ya ada roh pemecah belah. Itu bukan Raja Damai. Amin selaku. Nah, makanya hari ini kita belajar, jangan jadi orang-orang yang abnormal di hadapan Tuhan. Kalau dilihat yang kayak gini nggak kelihatan, saudaraku, tapi yang di hadapan Tuhan abnormalnya. Kita ini dulu adalah orang-orang yang abnormal. Tapi karena begitu besar kasih Allah kepada kita, Dia mati untuk kita. Dia mati untuk keabnormalan kita. Sehingga kita dinormalkan kembali menjadi anak-anak Allah. Amin selalu. Tapi setan sampai hari ini terus kepingin jatuhin kita supaya kita jadi abnormal lagi dengan tidak mau melakukan firman Tuhan. Makanya hari ini baca Alkitabmu setiap hari. Percaya Alkitab yang kita baca dengan segenap hati dan lakukan. Itu jaminan kehidupan kita sampai pada akhirnya. Amin selalu. Saudara saya Tuhan Yesus kita ini maha dahsyat. Tepuk tangannya sangat meriah untuk Tuhan Yesus.